Apakah status insentif prakerja kalian gagal dicairkan seperti ini? Ada keterangannya, insentif Anda gagal dicairkan. Atau mungkin nih, insentif survei prakerja kalian hilang, padahal sudah mengisi survei dengan lengkap. Bahkan sudah muncul jadwal pencairan insentif survei evaluasi prakerja 50.000 dan keterangannya menunggu diproses. Dan sekarang tiba-tiba hilang untuk keterangan survei evaluasi prakerja yang 50.000. Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya agar insentif prakerja kita tetap cair? Di sini kita sudah mendapatkan jawaban dari CS Prakerja dan juga pengalaman dari lapangan dari gelombang sebelumnya. So, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi di program Kartu Prakerja ya. Nah, ada informasi penting terkait penutupan gelombang 26 juga nih teman-teman. Kalau gelombang 26 sudah ditutup pada jam kisaran 5 pagi pada tanggal 13 April 2022 dan sangat tumben sekali prakerja tutupnya kisaran waktu sehabis subuh nih ya teman-teman. Jadi di sini kita menunggu saja sampai dengan pengumuman resmi, dan jika ada perubahan di dashboard prakerja akan saya update di channel saya ya teman-teman. Jadi pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Oke, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita terkait status insentif prakerja gagal dicairkan nih teman-teman. Keterangannya insentif Anda gagal dicairkan. Ada juga yang menemui kendala insentif survei prakerja hilang, padahal sudah mengisi survei, bahkan sudah mendapatkan jadwal tanggal pencairan insentif survei prakerja 50.000. Nah, di sini jadwalnya tiba-tiba hilang untuk yang insentif survei 50.000-nya. Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya agar insentif prakerja kita tetap cair? Oke, lanjut untuk poin yang pertama terlebih dahulu terkait status insentif prakerja gagal dicairkan. Nah, di sini saya yakin bagi teman-teman yang muncul keterangan insentif Anda gagal dicairkan pasti akan banyak yang panik juga ya. Lalu bingung, kita harus ngapain aja supaya insentif prakerja tetap bisa cair, tetap bisa masuk rekening maupun e-wallet kita. Di sini teman-teman harus ngapain aja, saya ada jawabannya. Satu saja nih teman-teman ternyata. Teman-teman cuman hanya memastikan di bagian insentif prakerja teman-teman itu e-wallet ataupun rekeningnya sudah tertaut secara benar. Contohnya ini dia sudah terhubung ya teman-teman, dan pastikan data yang ada di program Kartu Prakerja dan juga rekening maupun e-wallet kita itu sama nih teman-teman. Jadi jika semua data itu sudah sama, ya sudah, kita tinggal menunggu saja insentif kita cair. Contohnya untuk gelombang yang sebelumnya nih teman-teman, ada keterangannya insentif Anda gagal dicairkan ya ini teman-teman. Lalu di sini pada tanggal Senin 4 April 2022 dan pada Selasa 5 April 2022 ada keterangannya selamat insentif 1 Anda telah cair. Segera cek e-wallet ataupun rekening Anda di aplikasi terkait. Nah, di sini intinya kita cuman menunggu saja, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun lebih ya. Yang pasti asalkan data kita yang ada di e-wallet maupun rekening kita sama dengan yang ada di program Kartu Prakerja dan pastikan sudah terhubung. Kuncinya itu saja teman-teman. Dan dari gelombang sebelumnya pun tetap cair ya teman-teman. Walaupun ada keterangannya insentif Anda gagal dicairkan, tetap akan berhasil setelah selang beberapa hari ataupun mungkin beberapa jam. Nah, ini dia contohnya berhasil ditransfer walaupun ada keterangannya insentif Anda gagal dicairkan. Bahkan saat kita cek pada akun GoPay kita sudah masuk uang 600.000 dari program Kartu Prakerja. Tapi kenapa kok bisa muncul notifikasi insentif Anda gagal dicairkan? Nah, jika di sini kita melihat dari program Kartu Prakerja itu sering sekali mengalami server down. Apalagi di sini untuk gelombang 23, 24, 25, bahkan penutupan gelombang 26 itu dalam progres yang sama ya teman-teman. Jadi di sini progresnya 1 dan kemungkinan besar server down itu sangat besar sekali. Jadi jika ada keterangan insentif Anda gagal dicairkan, itu kemungkinan bisa terjadi karena servernya. Lanjut untuk poin yang kedua. Jadwal insentif survei prakerja kita tiba-tiba hilang, padahal kita sudah sempat
mendapatkan jadwal pencairan insentif survei prakerja yang Rp50.000. Nah, di sini saat kita cek lagi pada dashboard prakerja kita, kok ada keterangannya survei evaluasi akan muncul di dashboard dalam waktu 4 hari. Nah, di sini saya juga penasaran nih teman-teman, kenapa bisa seperti ini padahal kemarin kita baru saja mengisi survei. Lalu yang lebih aneh lagi, insentif prakerja dari survei itu yang 50.000 tiba-tiba hilang ya teman-teman. Saat saya cek pada bagian menu insentif sudah nggak ada. Dan di sini saya sudah mendapatkan jawaban dari CS Prakerja nih teman-teman. Dan jawaban dari CS Prakerja seperti berikut ini. Selamat siang, program Kartu Prakerja dengan Bu Nia, ada yang dapat dibantu? Selamat siang, dengan Heru di sini, Mas. Baik, Pak Heru, hal apa yang dapat kami bantu, Pak Heru? Jadi kenapa kok jadwal insentif survei prakerja yang 50.000 itu hilang, terus di dashboard prakerja itu muncul survei akan muncul beberapa hari kemudian gitu, Mas? Baik, ini kami sarankan untuk bisa mengisi ulang kembali saja, Pak Heru. Jadi kalau nanti ada disuruh formnya ada lagi ya kita isi ulang lagi ya, Mas, gitu ya, Mas? Benar sekali, Pak Heru. Oke. Untuk sementara informasi dari kami sampaikan coba diulang terlebih dahulu untuk pengisian evaluasinya. Oke. Oh, saya kira kendala sistem atau servernya kan prakerja itu sering down ya sekarang, Mas. Benar, karena kan sedang bersamaan dengan penutupan gelombang juga, Pak. Betul banget, iya. Benturan server seperti itu. Betul banget. Oke, sip, thank you atas informasinya, Mas. Oke, jadi bagi teman-teman yang ada keterangannya survei evaluasi akan muncul di dashboard dalam waktu beberapa hari di sini ya, kita sesuaikan dengan harinya. Jika nanti memang muncul survei lagi ya sudah kita isi lagi teman-teman. Dan di sini dari CS Prakerja pun mengatakan demikian ya, kita tetap harus mengisi survei jika nanti formnya muncul di dashboard prakerja kita. Dan untuk insentif survei evaluasi prakerja kita yang kemarin muncul sekarang hilang, di situ dari CS Prakerja pun tidak ada data secara spesifik ya teman-teman. Jadi kita bisa cek secara berkala terkait untuk pencairan survei. Dan ini juga bisa kemungkinan karena servernya down. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang sedang ada gelombang prakerja secara bersamaan yang sedang diakses. Jadi kemungkinan besar server down itu besar sekali ya teman-teman. Yang pasti nanti apabila ada form survei ya kita isi lagi. Dan apabila insentif survei evaluasi kita tiba-tiba nantinya muncul lagi, kita juga nggak tahu ya teman-teman, karena skema prakerja saat ini itu memang sulit sekali untuk ditebaknya. Oke sobat, sekian ya informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait kendala-kendala yang terjadi di insentif survei prakerja. Dan pastikan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel ini agar mendapatkan informasi terbaru terkait program Kartu Prakerja. Oke sobat, saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.